Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang grupoid, semigrup, dan monopoid. Nah, saya Alvina Musnawidianti dan ini teman saya Susana Aulia Lutfiani dan ini teman saya Merina Wahyudewati. Definisi 4.1. Misalkan himpunan G tidak sama dengan himpunan kosong dan bundaran adalah operasi biner pada G. Himpunan G bersama-sama dengan operasi biner bundaran ditulis dengan G bundaran dan disebut grupoid. Yang definisi B, jika G, bundaran suatu grupoid dan setiap A, B, C anggota himpunan G berlaku A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B, O, C sifat asosiatif, maka G, bundaran disebut semigrup. Jika G, bundaran suatu semigrup yang mempunyai elemen identitas, misalnya E, sedemikian hingga dan setiap A anggota himpunan G berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A, maka G, bundaran disebut monopoid. Grupoid yang bersifat komutatif disebut grupoid komutatif atau grupoid abelian. Semigrup yang bersifat komutatif disebut semigrup komutatif atau semigrup abelian. Monopoid yang bersifat komutatif disebut monopoid komutatif atau monopoid abelian. Selanjutnya yaitu contoh 4.1 yang A. Misalkan A adalah himpunan semua bilangan asli. Operasi perkalian aritmatik X pada A adalah suatu operasi biner, sebab hasil perkalian setiap dua bilangan asli merupakan suatu bilangan asli. Nah, ini merupakan operasi bilangan biner, sehingga A, X adalah suatu grupoid. Karena perkalian bilangan asli bersifat asosiatif, maka adalah suatu semigrup. Jika perkalian itu bersifat asosiatif, maka dinamakan semigrup. Terus untuk semigrup AX mempunyai elemen identitas yaitu 1, sehingga AX adalah suatu monopoid. Contoh yang B, misalkan G adalah himpunan semua bilangan genap. Operasi perkalian aritmatik X pada G adalah suatu operasi biner karena hasil perkalian dari setiap dua bilangan genap adalah suatu bilangan genap, maka GX adalah suatu grupoid karena perkalian bilangan-bilangan genap bersifat komutatif adalah grupoid abelian. Tadi sudah dijelaskan di definisi. Demikian pula dengan bilangan genap yang bersifat asosiatif adalah suatu semigrup. Sudah dijelaskan di contoh yang A. Untuk selanjutnya contoh C, misalkan B adalah himpunan semua bilangan bulat. Operasi pengurangan pada B merupakan operasi biner, sebab hasil pengurangan setiap dua bilangan bulat adalah suatu bilangan bulat juga. Maka B, negatif atau pengurangan adalah suatu grupoid karena operasi pengurangan pada B tidak bersifat komutatif. Maka B, pengurangan atau pengurangan tidak komutatif. Demikian pula operasi pengurangan pada B tidak bersifat asosiatif, maka grupoid B, pengurangan bukan semigrup. Tetapi B, pengurangan bukan juga suatu monopoid. Contoh yang D, misalkan A adalah semua bilangan asli, operasi pengurangan pada A jelas bukan suatu operasi biner. Ambil misalnya bilangan asli 3 dan 7, maka 3 dikurangi dengan 7 sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini adalah anggota bilangan A. Tadi kan himpunan semua bilangan asli. Ini berarti A terhadap pengurangan bukan suatu struktur aljabar, khususnya bukan grupoid. Terus lanjut contoh yang M. Ini ada matriks A0 B C A B C merupakan rasional dan AC sama dengan 1. Operasi penjumlahan matriks pada M bukan merupakan operasi biner. Diambil sebagai contoh A sama dengan 1031 dan B 1051, maka A plus B sama dengan C. Ini ditambahkan sebagai penambahan matriks ya, 1 tambah 1 2 0 8 2 bukan anggota dari M karena di penjelasan karena 2.2
bukan, karena 2 dikalikan 2 bukan 1. Jadi M terhadap operasi penyusunan matriks bukan suatu struktur aljabar, khususnya bukan grupoid. Terima kasih. Operasi perkalian matrik pada himpunan M pada contoh E tersebut merupakan suatu operasi biner. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Ambil A sama dengan matrik A 0 B C dan matrik B sama dengan D 0 E F dengan AC sama dengan DF sama dengan 1. Maka AB sama dengan AD 0 BD plus CE CF. Jelaskan AB elemen dari M. Jadi, M terhadap perkalian matrik adalah suatu grup bit. Karena perkalian matrik bersifat asosiatif, maka M terhadap perkalian matrik adalah semigrup. M dengan perkalian matrik mempunyai elemen identitas yaitu 1 0 0 1. Sebab 1 0 0 1 dikali A 0 BC sama dengan A 0 BC dan A 0 BC dikali 1 0 0 1 sama dengan A 0 BC, sehingga M perkalian matrik adalah suatu monoid. Selanjutnya yaitu poin G, B per 6 sama dengan himpunan 0, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 4, himpunan 5, yaitu himpunan semua kelas bilangan bulat modulo 6. Operasi perkalian modulo 6, X6 pada B per 6 merupakan operasi biner. Bisa dilihat di tabel berikut yang akan menunjukkan bahwa semua hasil operasinya merupakan elemen dari B per 6. Sehingga B per 6 dengan X6 adalah suatu grupoid. Operasi ini pada B per 6 bersifat asosiatif, maka B per 6 dengan X6 adalah suatu semigrup. B per 6 dengan X6 mempunyai elemen identitas yaitu 1. Kemudian berikut tabel Cayley untuk B per 6 dengan X6. Bisa dilihat di sini yaitu ada tabel Cayley untuk B per 6 dengan X6. Tabelnya seperti ini. Untuk barisnya yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan kolomnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa diperhatikan. Perhatikan grupoid pada contoh-contoh A, F, dan G. Grupoid tersebut masing-masing mempunyai elemen identitas dan elemen identitas tersebut adalah tunggal. Teorema 4.1. Apabila grup bit G, bundaran merupakan elemen identitas, maka elemen identitas itu tunggal. Bukti, misal elemen identitas dari G, bundaran adalah E dan E, maka semua A elemen dari G. Berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A dan E bundaran epsilon sama dengan epsilon bundaran E sama dengan E. Karena E epsilon elemen dari G, maka epsilon bundaran E sama dengan E bundaran epsilon dan epsilon dan E bundaran epsilon sama dengan epsilon bundaran E sama dengan E, sehingga E sama dengan epsilon. Jadi elemen dari G, bundaran itu tunggal. Apabila grup bit G, bundaran mempunyai elemen identitas, maka suatu elemen dari G mungkin mempunyai inverse. Apabila suatu elemen mempunyai inverse dan maka inverse tersebut tidak selalu tunggal. Contoh 4.2. G sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dengan operasi bundaran yang didefinisikan sebagai tabel Cayley berikut ini.
Ini merupakan tabel dari Cayley dari G sama dengan 1, 2, 3, 4. Perhatikan bahwa 1 adalah elemen identitas dari G. Karena 2 bundaran 2 sama dengan 2 bundaran 2 sama dengan 1. Dan 2 bundaran 3 sama dengan 3 bundaran 2 sama dengan 1. Maka mempunyai 2 inverse, yaitu 2 dan 3. Sedangkan 4 tidak mempunyai inverse meskipun 2 bundaran 4 sama dengan 1. Mengapa? Apabila G, bundaran suatu semigroup yang mempunyai elemen identitas, maka suatu elemen dari G yang mempunyai inverse, maka inverse tersebut tunggal. Contoh 4.3. Q, X adalah suatu semigroup dengan elemen identitas 1. Elemen Q yang tidak mempunyai inverse adalah 0. Sedangkan elemen-elemen lain yang mempunyai inverse dan inverse dari elemen-elemen itu masing-masing tunggal. Misalnya inverse dari 2 adalah 1/2, inverse dari negatif 2/3 adalah 2/3, negatif 2/3, inverse dari 0,6 adalah 1/2/3, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teorema 4.2. Misalkan G bundaran suatu semigroup dengan elemen identitas E. Apabila suatu elemen G mempunyai inverse, maka inverse tersebut tunggal. Bukti, misal A elemen G dan inverse dari A adalah U dan V, maka A bundaran U sama dengan U bundaran A sama dengan E. Dan A bundaran V sama dengan V bundaran A sama dengan E. Kemudian perhatikan bahwa U sama dengan U bundaran E, yaitu sama dengan U bundaran A bundaran V, sama dengan U bundaran A bundaran V yang merupakan sifat asosiatif. Kemudian sama dengan E bundaran V. Dan ketemulah hasilnya bahwa U sama dengan V. Jadi, inverse dari A elemen G adalah tunggal. Kemudian selanjutnya inverse dari A ditulis A pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1 ini dibaca A inverse. Apabila A, B, anggota G atau elemen G masing-masing mempunyai inverse berturut-turut A inverse dan B inverse, maka A bundaran B mempunyai inverse pula, yaitu inverse dari A bundaran B sama dengan B inverse bundaran A inverse. Sebab A bundaran B inverse bundaran A inverse sama dengan A bundaran B inverse kemudian bundaran A inverse merupakan sifat asosiatif. Kemudian sama dengan A bundaran B inverse bundaran A inverse, yaitu merupakan sifat asosiatif. Sama dengan A bundaran E bundaran A inverse. Sama dengan A bundaran A inverse sama dengan E. Dan B inverse bundaran A inverse bundaran A bundaran B sama dengan E pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa A bundaran B inverse itu adalah sama dengan B inverse bundaran A inverse. Itu tadi adalah presentasi dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.